Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa di rumah, as-shaimuna was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas suatu tema yang sekiranya penting. Tema itu adalah sabar. Maka para pemirsa di rumah, terkadang kita bingung sebenarnya sabar itu apa. Ditimpa kita musibah, maka ada saudara kita yang menasihati kita, bersabarlah. Sakit kita, lalu jenguk tetangga kita, dikatakan kepada kita, bersabar, insya Allah nanti akan sembuh. Lantas apa yang dimaksud dengan sabar? Maka dalam hal ini, sabar dari segi bahasa dikatakan dengan al-habsu, artinya adalah menahan. Apa yang ditahan? Kita tahan apa yang kita alami ini, sehingga nanti Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Ini secara bahasa. Tetapi dari secara istilah, sabar itu mempunyai 3 penjelasan. Yang pertama, sabar itu adalah kita tidak mengeluh. Kaum muslimin, para permisa yang hadir, yang menyaksikan video kami pada hari ini, maka definisi yang pertama ini adalah bahwa sabar itu adalah tidak mengeluh. Kita manusia memang termasuk ke dalam makhluk yang suka mengeluh. Tetapi tidak wajar kalau seandainya kita manusia ini selalu mengeluh. Kita sedikit mengeluh itu manusiawi. Tetapi kalau kita sering-sering mengeluh, maka itu yang tidak manusiawi. Contohnya, Allah turunkan hujan, maka terkadang kita mengeluh. Tersebut dalam lisan kita, gara-gara hujan ini ya kain saya mungkin tak kering. Gara-gara hujan saya tak bisa ke masjid. Mengeluh. Kemudian Allah turunkan panas, di situ juga kita mengeluh. Hari ini panas, susah keluar, susah kemana-mana. Artinya apa? Apa yang diberikan Allah itu tidak ada berharganya untuk diri kita. Tidak ada manfaatnya kepada kita. Diberikan Allah hujan mengeluh, diberikan panas mengeluh. Maka itu tidak terdapat dalam konsep sabar. Maka yang dikatakan dengan sabar itu yang pertama adalah kita tidak mengeluh. Kemudian konsep sabar yang kedua adalah kita tidak berputus asa. Berputus asa dari apa? Tidak berputus asa dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Al-intizar min indillah ibadatun. Menunggu pertolongan Allah itu adalah suatu ibadah. Maka ketika kita sakit, pergi kita ke dokter, lalu kita diberi obat. Maka ketika kita telah meminum obat, di saat itulah kita menunggu bantuan dari Allah. Di saat itulah kita menunggu pertolongan oleh Allah. Pertolongan apa? Pertolongan kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bisa jadi ketika kita sakit, mungkin kita bisa sembuh 3 hari. Maka 3 hari inilah yang dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita sakit, sembuhnya sebulan. Sebulan itulah yang dikatakan dengan sabar. Sabar dari apa? Sabar menunggu bantuan dari Allah, sabar menunggu kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berputus asa, maka di saat itu kita berada dalam sabar, dalam sikap sabar, dalam konsep sabar. Yang ketiga, dari definisi sabar itu adalah
kita jalani hal itu sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh agama kita. Maka ketika kita sakit, kita pergi ke dokter. Lalu kita temui dokter, kita sampaikan apa yang kita keluhkan. Maka ketika kita menyampaikan apa yang kita keluhkan, dokter memberikan resep kepada kita, diberikannya obat kepada kita. Maka itu merupakan usaha agar kita ini bisa sembuh. Dan ini konsep sabar yang benar. Maka kalau ada orang yang tak sabar, dia lakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, maka inilah yang jauh dari konsep sabar itu sendiri. Maka sabar dalam definisi istilahnya itu ada 3. Yang pertama, kita itu tidak mengeluh. Dan yang kedua, kita itu tidak putus asa. Dan yang ketiga, kita ini menjalankan sesuatu itu sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sabar, dia menjelaskan dalam hadisnya bahwa sabar itu adalah as-sabru min sidmatil ula. Sabar itu terletak pada kejadian yang pertama. Apa maksudnya? Maka dalam hal ini dikisahkan bahwasanya ada seorang ibu yang ibu ini meninggal keluarganya. Kemudian ibu ini pergi ke kuburan keluarganya. Lalu ketika ibu ini pergi ke kuburan keluarganya, dia ziarah ke kuburan saudaranya, keluarganya. Lalu di saat itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ibu itu menangisnya sangat jadi. Sangat begitu nangis, sangat begitu sedih atas ditinggal oleh keluarganya. Maka di saat itu Rasulullah mendatangi ibu tersebut dan menyampaikan, "Wahai ibu, apa yang engkau tangisi? Bersabarlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu karena ibu ini tak tahu bahwasanya yang datang kepada dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ibu itu bukan malah menyambut Rasulullah. Bahkan ibu ini membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pemuda, engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Seandainya kamu merasakan apa yang saya rasakan, pasti kamu akan bersedih seperti yang saya alami saat sekarang ini." Lalu di saat itu Rasulullah sedih dan pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian lewat sahabat dan kemudian menanyakan kepada ibu yang dilanda kesedihan tadi, "Wahai ibu, apakah engkau tidak tahu yang menyapa engkau tadi?" "Tidak, wahai sahabatku. Yang tadi menyapamu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka di saat itu ibu yang membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi langsung bergegas pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Rasulullah, dia ketuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ada tamu, lalu Rasulullah membuka pintunya dan melihat ada seorang ibu yang ia temui di saat ia melewati kuburan tadi. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan ibu tersebut, lalu ibu yang membentak Rasulullah tadi itu meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahu bahwa yang datang kepada saya tadi adalah engkau. Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah. Saya minta maaf atas perlakuan yang saya lakukan kepada engkau tadi." Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sabar, "Innamas sabru min sidmatil ula." Sesungguhnya sabar itu, Bu, terdapat pada kejadian yang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita dilanda musibah, ketika kita dilanda bencana, maka di saat terjadinya bencana musibah itu, maka di saat itu pula kita mesti bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di saat ada orang yang menghina kita, di saat ada orang yang mengejek kita, mencaci kita, maka di saat itu kita mesti sabar terhadap perlakuannya kepada kita. Kalaulah seandainya kita balas caciannya, kita balas ejekannya, kita balas sumpah serapah yang disampaikan olehnya, maka di saat itu kita tidak bersabar. Kita balas ucapannya itu berarti kita tidak bersabar. Yang bersabar itu adalah orang mengejek kita, maka kita bersabar. Maka inilah yang konsep sabar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.